Pak Yuda, kedua anak kembarnya, serta calon menantunya, Olive, duduk di ruang tamu. Karena kisah ini juga ada hubungannya dengan keluarganya, jadi Pak Yuda meminta gadis itu, Olive, untuk ikut mendengar cerita tersebut. Cerita itu bermula 33 tahun yang lalu. Tahun 1987. Bang, Jenderal Suparman dan Marsikal Suryadi memanggil abang ke kantor tuh sekarang. Mendengar pesan yang disampaikan oleh salah seorang juniornya, Yuda segera berjalan menuju ke sebuah ruangan rahasia di bawah tanah di sebuah pangkalan militer di Sidoarjo. Setelah Yuda masuk ke ruangan tersebut, ia berdiri tegap lalu memberikan hormat pada kedua atasannya itu. Suaranya tegas dan ia berkata, "Izin menghadap, Jenderal." Jenderal Suparman menganggukkan kepalanya setelah melihat putranya menghadap. Sementara Marsikal Suryadi yang juga berada di ruangan tersebut hanya duduk diam di kursinya. Pak Suparman mengambil sebuah amplop dari laci, kemudian menyerahkannya pada putranya. "Ini adalah misi untukmu. Kamu harus menyelesaikannya. Tapi ingat, kamu tidak diperkenankan untuk jadi lakukan yang terbaik." Suara Pak Suparman tegas dan keras. "Baik, Jenderal." Yuda mengambil amplop tersebut dan keluar dari ruangan itu. Ia mengerutkan kedua alisnya setelah membaca apa isi amplop tersebut. 2 bulan kemudian, di depan sebuah restoran di Surabaya, ketika Yuda sedang melintas, dia melihat seseorang mendorong seorang gadis muda sampai terjatuh. Orang-orang di sekitarnya tidak ada yang berani menolong. Pria itu berpostur tinggi besar, sementara tubuh gadis itu sangat mungil. Merasa kasihan padanya, akhirnya Yuda segera turun dari motornya. Lalu tanpa banyak bicara, ia menendang perut pria tersebut. Ia juga membantu gadis itu berdiri kembali. "Hei, kamu cari!" teriaknya sembari memegangi perutnya yang baru saja terkena tendangan dari Yuda. Yuda tidak menjawab. Ia justru menggunakan sikunya untuk kembali memukul dada pria itu. Seketika ia pun jatuh ke tanah. Ia sempat mengeluarkan dari mulutnya sebelum akhirnya tidak sadarkan diri. Sophie kaget dengan apa yang dilihatnya. Yuda di lain sisi sudah naik ke atas motornya kembali, bersiap untuk menarik gas. Gadis itu segera berlari ke arah Yuda dan memberikannya selembar kertas bertuliskan alamat rumahnya bila dia menginginkan imbalan karena sudah menolongnya. 2 minggu berlalu. Yuda akhirnya datang ke rumah Sophie untuk melamar posisi sebagai pengawal pribadinya. Gadis itu sangat bahagia karena ia tidak menyangka akan bertemu dengan Yuda kembali. Dia meminta kepada ayahnya, Pak Chandra, untuk menerima Yuda sebagai pengawalnya. Dikarenakan Sophie adalah putri bungsu kesayangannya, Pak Chandra tidak bisa menolak keinginannya. Semenjak itu, Yuda bekerja sebagai bodyguard Sophie. Bahkan ia sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Pak Chandra. Baru sebulan bekerja, Sophie mengatakan pada Yuda bahwa kakaknya akan pulang dari luar negeri. Kakaknya itu bernama Lina. Sama halnya seperti dirinya, sang kakak juga memiliki seorang bodyguard yang sudah menjaganya sejak mereka masih kecil. Banyak rumor yang beredar kalau keduanya menjalin hubungan.
Tapi tidak ada seorang pun yang berani bertanya kepada keduanya secara langsung. Malam itu, Yuda ditugaskan untuk menjaga pos di belakang rumah. Ketika ia tengah berjalan di dekat sebuah pohon, ia melihat sosok seorang perempuan yang berusaha kabur keluar dari jendela. Perempuan itu akan melompat dari jendela menuju ke pohon. Tapi naasnya ia terpeleset dan jatuh tepat di atas tubuh Yuda. Oh. Lina menutup matanya dan mulai menangis. Untuk beberapa saat mereka terdiam di posisi seperti itu. "Hei, anak kecil, kamu tidak apa-apa kan?" Ucap Yuda sembari bola matanya melirik Lina yang berbaring di atas tubuhnya. Suara siapa?" Lina membuka matanya. Dan betapa kagetnya dia ketika tahu dia sedang berbaring di atas dada seorang laki-laki. Gadis itu segera bangun kembali dan membenarkan bajunya, pun dengan Yuda. "Maaf ya, aku tidak sengaja," ucap Lina seraya menengok ke kanan dan ke kiri. Sementara Yuda, pemuda itu memperhatikan gadis di depannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Siapa gadis ini?" batin Yuda. "Hei, apa lihat-lihat?" ucap Lina kembali dengan sedikit ketus. Yuda hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Cantik-cantik kok judes." Tentu kata ini hanya diucapkan Yuda di dalam hatinya. Setelah itu Lina melangkahkan kakinya meninggalkan Yuda ke arah kiri. Tapi sebelum Lina berjalan jauh, Yuda berkata padanya, "Hei, bukan ke arah sana. Kalau kamu ingin kabur, ke arah yang sini." Dia menunjukkan jalan untuk Lina. Lina akhirnya membalikkan badannya dan berlari menuju ke arah yang ditunjukkan oleh Yuda. Itulah pertemuan mereka yang pertama. Pertemuan yang kedua adalah ketika Adinata Group, perusahaan milik Pak Chandra, melakukan pertemuan untuk membahas tentang. Sophie berjalan memasuki hall tersebut dengan Yuda yang mengikuti di belakangnya. Tidak lama kakaknya, Lina, juga terlihat di sana, yang tentunya juga bersama bodyguard-nya. Bodyguard dari Lina ini selalu menyembunyikan wajahnya di balik masker hitam. Jadi tidak ada yang tahu pasti bagaimana wajahnya sebenarnya. Pun dengan penampilannya, dari ujung kepala sampai ujung kaki semua serba hitam. Mulai dari atasan hitam, celana hitam, sampai warna sepatu juga hitam. Tatapan matanya yang sangat tajam setajam elang. Aura menakutkan yang melekat padanya membuat siapa saja akan merinding bila di dekatnya. Mengetahui kehadiran Yuda di sana, Lina sedikit kaget dan membuang muka. Ia berusaha menutupi mukanya dengan kedua tangannya, lalu menyingkir dari keramaian supaya pemuda itu tidak sampai mengenalinya. Yuda di lain sisi tersenyum simpul melihat tingkah cute gadis tersebut. Meskipun ia berdiri di belakang Sophie, sesekali ia masih curi-curi pandang pada Lina. "Hei, ada apa?" tanya bodyguard Lina yang biasa disapa Black Shadow ketika ia menyadari ada yang aneh dengan bosnya. Tidak apa-apa kok." Gadis itu hanya tersenyum lalu membalikkan badannya. Tepat saat dia membalikkan badannya, Sophie memanggil nama kakaknya dengan keras. "Kak Lina, Kak!"
Sophie berlari mendekati kakaknya. Yuda mengikutinya dari belakang. Kakak kemana saja? Kenalkan, ini bodyguardku. Namanya Yuda. Sophie mengenalkan Yuda pada kakaknya. Nona, Yuda sedikit menundukkan kepalanya pada Lina. Melihat sikap Yuda, Lina tersenyum dengan kikuk. Hai, namaku Lina. Dan kenalkan, ini bodyguardku, Black. Black hanya menganggukkan kepala sebelum akhirnya ia mengajak Lina menyingkir ke tempat yang lain. Yang bisa dilihat adalah bodyguard Lina ini sangat protektif dengannya. Beberapa hari kemudian Yuda dan Lina bertemu kembali di bawah pohon di belakang rumah. Tempat yang sama seperti yang dulu. Lina berusaha melompat dari atas pohon lagi, lalu turun ke tanah. Yuda berada di sana dan melihat aksinya diam-diam sebelum akhirnya mendekatinya. Mau kabur lagi? Tanya Yuda dari belakang. Tubuh Lina terhentak karena kaget. Dia membalikkan badannya dan melihat pemuda yang berdiri di depannya itu. Oh, tidak kok. Aku. Bola mata Lina melirik ke sana kemari. Ia gugup. Tiba-tiba, ia memiliki ide. Lihat itu. Lina menunjuk ke arah yang lain untuk mengalihkan pandangan Yuda. Lalu ia berlari ke jalan rahasianya. Yuda sempat menolehkan kepalanya sekilas sebelum akhirnya ia juga berlari ke arah yang sama dengan Lina. Apalagi saat itu ia tahu tidak ada Black Shadow yang mengikuti Lina. Yuda diam-diam mengawasinya dari kejauhan. Gadis itu memainkan biolanya di taman. Lina pulang sebelum jam 1 malam. Itu adalah batas limitnya kabur karena pada jam-jam itu Black akan mengecek kamarnya. Begitulah hal itu terjadi hampir setiap malam. Setelah hampir sebulan diikuti, Lina menyadari adanya penjaga malamnya. Mengapa kamu mengikutiku? Tanya Lina ketika mereka tiba di taman. Tahu keberadaannya telah terekspos, Yuda akhirnya memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya di balik pohon. Jadi, kamu tahu kalau aku mengikutimu? Duh, ya tahulah. Kamu kan hanya berjarak 2 meter dariku. Ucap Lina seraya memutarkan bola matanya. Jadi, apa tujuanmu mengikutiku? Apa kamu tidak bosan? Ini sudah hampir sebulan kan? Lina menatap laki-laki yang sekarang berdiri di hadapannya itu dengan tajam. Tidak, dan juga, ya asik juga kok bermain-main denganmu, anak kecil. Aku tidak pernah loh keluar malam-malam begini. Siapa yang kamu panggil anak kecil? Apa kamu akan bilang pada bapakku? Lina bertanya lagi. Meskipun dia tahu laki-laki itu tidak pernah berkata apapun pada ayahnya, tapi dia tetap ingin memastikannya. Mengapa aku harus melakukannya? Kalau begitu, tidak perlu bersembunyi di belakangku lagi. Jika kamu ingin jalan-jalan, pergi saja sendiri sana, oke? Tidak perlu mengikutiku. Aku tidak bisa melakukannya, Nona. Bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan Anda? Aku bisa menjaga diriku sendiri. Tidak. Tetap saja kamu seorang perempuan.
dan kamu juga menjadi incaran musuh-musuh ayahmu. Lina hanya terdiam setelah itu. Dia dan adiknya Sophie adalah titik kelemahan bagi ayahnya. Oke, terserah kamu sajalah.